Jangan sampai ketika kita berupaya menjadi public speaker, tetapi kita tidak memahami kerangka bicaranya. Kalau sudah paham kerangka bicaranya, pahami audiensnya. Kalau sudah paham audiensnya, kita akan bisa menyampaikan dalam bahasa yang tepat. Pemilihan kata, pemilihan bahasa, tambah dengan gerakan body language ini akan menjadikan kita sepertinya enak ditonton, enak dilihat. Tidak hanya maknanya yang bisa kita dengar, tapi juga ternyata bisa menjadi hiburan untuk dilihat. Terima kasih masih menyaksikan kami di Midang Bareng Bangga Menjadi Lebih Baik. Di segmen yang ketiga ini kita masih berikan lagi kepada tamu Midang Bareng pada malam hari ini kesempatan untuk bertanya. Dipersilahkan? Ada? Oke, dipersilahkan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Denik Badifai, saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Bang, saya ingin bertanya, apa saja sih yang paling mempengaruhi kita saat keberhasilan menjadi public speaker? Mungkin itu aja dari saya Bang, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk dijawab Bang. Iya, jadi kelihatannya beliau sudah biasa berbicara tuh. Sedikit sekali saya melihat gerakan beliau, dari mulai intonasinya, dari mulai gaya bicaranya, teman-teman pasti sering melihat bahwa dia sering ngomong di depan kampus ya. Jadi sebetulnya kelihatan value orang ketika berbicara itu begitu. Nah, bagaimana keberhasilan bisa menjadi public speaker yang bagus? Yang pertama, penguasaan materi. Banyak sekali ketika kita mau berbicara, materinya tidak kita kuasai. So, baca buku lebih banyak. Beri bahan-bahan masukan di otak kita, sehingga kalau kita mau berbicara jelas sekali apa yang mau kita sampaikan. Jadi jangan nekat, nggak tahu apa yang mau diomongin langsung maju ke depan. Akibatnya bisa jadi ya cuman jadi banyolan. Tetapi kalau kita sudah punya banyak pengetahuan, punya materi yang jelas, susunan dan urutannya juga bagus, maka itu akan menjadi cara berbicara yang baik. Keberhasilannya akan lebih tepat. Caranya gimana Bang mengurutkannya, kan kadang-kadang saya lupa. Jadi menggunakan imajinasi. Contoh begini, ada 8 kecerdasan misalnya ya. Ada 8 kecerdasan yang kita miliki. Oke, ada 8 kecerdasan. Yang pertama kecerdasan logik. Yang kedua visual. Ketiga linguistik. Keempat verbal. Kelima kinetik. Keenam secara interpersonal. Ketujuh intrapersonal. Kedelapan lingkungan atau sosial atau biologis atau disebut namanya natural. Ada bisa mengulangi 8 kecerdasan tadi? Sulit kan? Tapi kalau saya susun begini, yang pertama logik, kita pegang otak. Yang kedua linguistik, saya pegang mulut. Keempat apa nih? Ketiga apa nih tadi? Ini nih, telinga tuh apa kecerdasan? Mendengar. Apa namanya mendengar itu? Dia listening, mendengar. Yang keempat kecerdasan visual. 1, 2, 3, 4. Apa nih? Logik. Ini visual. Ini verbal atau linguistik. Ini listening, mendengar. Tangannya digerak-gerakin. Ini kinestetik, gerakan. Pegang dirinya. Ini intra. Keenam. Ketujuh, inter kepada orang lain. Kedelapan, natural. Coba ulangi. Nih. 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 Ini. 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 Intrapersonal dulu, baru natural. Itu namanya menyusun dalam body. Sehingga kalau kita mau menyampaikan materi, meskipun menghafalkan susah, tapi mengurutkan dengan body kita itu mudah. Yang pertama saya pegang ini. Oke, kita bicara tentang logik dulu ya teman-teman. Logik itu begini, begini, begitu, begitu. Berikutnya ingat sama telinga. Kita akan berbicara tentang listening nih, bagaimana kecerdasan mendengar. Dan berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Jadi cara menghafal dan lain sebagainya, pastikan kita punya daya ingat. Daya ingat tidak selalu harus mengingat-ingat. Tetapi ada cara untuk mengingat. Cara mengingatnya adalah bagaimana menggerakkan tubuh kita dengan supaya kita bisa mengingat dari urutan-urutan yang sudah kita urut di dalam
tubuh kita. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Tibalah kita di closing statement Bang, dari awal sampai akhir. Dipersilahkan Bang Hak. Iya, menjadi public speaking, banyak orang berbicara dianggapnya adalah sama saja, padahal tidak sama. Ketika satu orang berbicara dengan orang lain, secara strata kesulitannya berbeda, tetapi punya prinsip yang sama, bahwa kita harus pahami orang lain terlebih dahulu. Kalau kita sudah paham orang lain, maka kita akan menyampaikan kata-kata yang akan bisa dipahami oleh dia. Contoh begini, kalau saya paham itu adalah anak kecil, maka saya akan menyampaikan dengan bahasa yang dia pahami. Banyak orang ketika berkomunikasi tidak mau paham lawan bicaranya. Lalu dia mengukur kecerdasan dirinya. Sini Pak, tahu nggak bagaimana cara untuk memancing? Bagaimana mendapatkan ikan yang paling bagus? Dan dia nggak suka pancing, nggak suka memancing. Dan itu akan terjadi kesulitan dialog yang bagus. Maka coba lawan bicaranya kita seperti apa, sehingga kita mengerti materi apa yang akan disampaikan. Begitu pula audiens. Itu sebabnya kata Rasulullah mengatakan, unzur maqala wala tangzur mangqala. Dengarkan atau lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan. Artinya begini, kalau kita berbicara sesuatu berarti ada makna di balik kata-kata. Ada makna di balik kata-kata. Terserah kepada siapapun yang berbicara, yang penting kata-katanya bermakna. Berarti kalau saya berhadapan dengan orang yang mungkin secara ekonomi tidak mapan, tetapi kata-katanya bijak, maka saya akan melihat kata-kata yang punya nilai. Maka saya tidak berani akan menjustifikasi keburukan pada dia. Meskipun cara ekonomi finansial nggak cukup, tapi kata-katanya bagus ya, bijak sekali ya, gitu kan? Karena orang-orang bijak begitu, di atas gunung menyendiri, dia tidak lagi tertarik kepada duniawi, tetapi menjadi buruan banyak orang. Banyak orang minta nasihat ke situ. Kenapa? Karena punya nilai dan punya kebijakan. Itu sebabnya, maka pastikan ada yang harus kita miliki, apa yang kita sampaikan, apakah maknanya ada atau tidak kalau kita berbicara. Banyak orang berbicara ngalor ngidul gitu ya. Ngalor ngidul itu apa ya? Ke utara, ke selatan. Bicaranya banyak tetapi tidak bermakna. Padahal yang paling penting kalau kita pahami maknanya, maka cara menyampaikannya juga terasa terurut dengan baik. Itu harusnya para mahasiswa sudah terbiasa bagaimana bikin hipotesa, bagaimana nyusun skripsi dan lain sebagainya, sehingga cara berpikir kita juga sudah tersusun dengan baik. Jadi jangan sampai ketika kita berupaya menjadi public speaker, tetapi kita tidak memahami kerangka bicaranya. Kalau sudah paham kerangka bicaranya, pahami audiensnya. Kalau sudah paham audiensnya, kita akan bisa menyampaikan dalam bahasa yang tepat. Pemilihan kata, pemilihan bahasa, tambah dengan gerakan body language ini akan menjadikan kita sepertinya enak ditonton, enak dilihat. Tidak hanya maknanya yang bisa kita dengar, tapi juga ternyata bisa menjadi hiburan untuk dilihat. Bisa ada ketawanya, bisa ada sedihnya, bisa ada suasana-suasana yang mempengaruhi dalam teknik-teknik pembicaraan kita. Hingga public speaker bukan hanya suatu yang memang menjadi personal individu kemampuannya, tapi pada prinsipnya setiap orang punya kemampuan, hanya tidak bisa dilatih saja. Sejak bayi orang punya kemampuan public speaker. Untuk lapar apa yang dilakukan? Nangis. Ya, ketika senang apa yang dilakukan? Tertidur. Itu ada tanda-tanda. Ya, sehingga kita juga ketika mau menjadi pembicara, kalau kita kurang enak mau jadi pembicara, pastikan kita punya tanda-tanda yang enak dulu. Diregangkan dulu dan sebagainya, sehingga pada saat kita masuk punya perasaan yang enak dan menyampaikannya juga pasti enak. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Sahabat-sahabat, waktu juga yang akan memisahkan kita. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada Bang Hak yang sudah memberikan banyak pelajaran tentang public speaker yang handal. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk sahabat-sahabat mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, kemudian dari ITIKES Mahardika Cirebon, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada sponsor utama kita PT SBCR Surabraja. Sampai ketemu di minggu depan, hari Minggu jam 19.30. Jangan lupa follow Instagram kita, juga YouTube kita dan TikTok kita. Tetap di Midang bareng Bang Hak. Jadi lebih baik.